ke Singapura atau ke luar negeri kemanapun, itu silakan. Mau siaran langsung, kalau khusus pergi ke Makkahul Mukarramah menaikkan ibadah haji atau umroh, maka kalau kulitnya beda-beda, layang hitam, layang putih, layang agak apa aja awak, kalau awak kecampuran kan parah. Aku ajak kalau itu pinggang pun bisa harus beti sebutnya. Tetapi alhamdulillah, karena keikhlasan pergi itu memang menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dari hal yang bisa merusak ibadah haji kita. Ya, haji itu diusahakan jangan rusak. Bagi kita yang belum ada panggilan, sebenarnya mulai odon godong. Ada panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sengaja gue salam gua agak lunak supaya menengok siapa yang kemudian salam. Ternyata dari ibu sebelah siku masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau model ikut jangan salamnya cepet selesainya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama sekali puji dan syukur bersama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan segenap para imam, para pengurus, al-ulama ciri pandai, pemuka masyarakat, dan juga yang kita muliakan Tuan Guru Khalifah Basir yang senantiasa setiap subuh Ahad, jarang beliau pun tidak hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi oleh Allah umur panjang, disehatkan badan beliau, dan selalu mengikuti syiar agama Islam ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Koordinator PSSB Kabupaten Rokan Hulu, Al-Ustaz Dr. Haji Julius Manas AG MPD, Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Zulqa'dah. Artinya lebih kurang 40 hari lagi kita berhari raya. Bagi saudara-saudara kita yang sudah terdaftar akan berangkat pada tahun ini menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan mereka selamat pergi, selamat pulang, dan juga diberi oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Dan pesan saya,
pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena mungkin sekali itu dapat semua duit lagi. Untuk dua kalinya mungkin agak susah, karena menunggu sampai 30 tahun baru dapat. Maka pergunakan. Yang sangat saya pesankan adalah jagalah ibadah itu. Jaga ibadah itu. Kenapa? Kalau seandainya ingin membuat video, buatlah videonya untuk pribadi. Jangan mulai dari Masjid Agung awakku ke lapangan terbang, sibuk dan siaran langsung ibarat. Walaupun niat di hati, tapi paling tidak, kata Nabi, hanya sebesar biji zarrah saja ada suatu ria'an nas, ingin memperlihatkan kepada manusia, maka ibadah itu akan gugur. Kalau niat terserah, waktu niatku memang untuk akiku, tetapi kalau memang di hati kita tidak bisa menahannya, itu akan hilang nanti. Bagaikan apa? Bagaikan kata Nabi, bagaikan dalam Al-Quran, bagaikan debu yang lengket di batu, kemudian datang hujan, habislah debu tadi, bersih batu tadi. Begitu juga ibadah kita harus dijaga. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau mau jalan ke Malaysia, ke Singapura, atau ke luar negeri kemanapun, aku silakan. Mau siaran langsung, nak toga, nak guliang, nak apa, terserah. Karena itu tujuan pergi jalan-jalan. Tetapi kalau khusus pergi ke Makkahul Mukarramah, menaikkan ibadah haji atau umroh, maka kalau bisa dijago. Supaya apa? Supaya ibadah ini 40 hari nih. Orang mengerjakan haji ini 40 hari di sana. Perjuangan luar biasa. Lebih kurang 4 juta. Lebih 4 juta orang di sana berkumpul. Saya dulu waktu aktif di Islamik dulu, datanglah rombongan dari Kabupaten Sejunjung. Berapa banyaknya? 350 mobil, termasuk bus godang-godang. Setelah ditanya ketua penelitiannya, berapa jumlah kalian? Lebih kurang 25.000 orang. 25.000 orang yang datang ke sana itu, kami pun tempat yang meto. Gusi gue dibawa ke ruangan-ruangan yang dia memang luar biasa. Baru 25.000, iko 4 juta lebih berkumpul di sana, berbagai negara pula. Kalau lah berbagai negara, coba wajah orang beda-beda, kulitnya beda-beda, lah yang hitam, lah yang putih, lah yang agak apa aja awak, kalau awak kecampuran kok. Bahasa berbeda, itu berkumpul di sana, maka perjuangan fisik itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau lain yang berangkat masih muda, itu keberuntungan yang sangat luar biasa. Tetapi lah jemaah aku waktu tinggal pokan, waktu ini nak berangkat itu punya berangkat tahun itu Pak, yo insyaallah Ustaz, tolong doakan Ustaz yo. Kemana poinnya jalan batunya? Tangannya harus ke belakang. Kalau ini bisa jalan loh. Dekan parah aku ajak ke betu, pinggang pun bisa, harus betu cobanya. Tetapi alhamdulillah, karena keikhlasan dia pergi, pulang dari situ inulai tangan ada belakang mulai dok. Sehatnya. Dia apa? Karena keikhlasan pergi itu memang menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bagi yang mendapat kesempatan, kerjakanlah ibadah itu dengan baik, hindari hal-hal yang bisa merusak ibadah haji kita. Ya, haji itu diusahakan jangan rusak, usahakan jangan banyak postingan-postingan, usahakan banyak beribadah. Nih, bagi kita yang belum ada panggilan, sebenarnya mulai odon godong. Ada panggilan, cuman belum ada. Pertama, odon itu masih daftar. Yang kedua, memang odon yang daftar lagi. Bagi kita yang tinggal di tempat kita masing-masing, apa ibadah yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah berkorban. Kutanya sama Pak An-Nasri tadi di sekolah berapa iku Pak? 5 iku hari. Berapa satu orang? 2.800.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah itu, ulun mendaftar untuk kurban lagi, daftar copek. Lebih sebulan boleh. Daftar copek. Apa ancaman Nabi kepada orang ini sanggup tapi tidak mau berkorban? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Jangan dokek tempat solat air ayu, itu lah kata Nabi. Koreh kira itu nak. Koreh nampak. Hadis itu koreh itu. Koreh itu mampu awak berkorban, tetapi tidak mau berkorban. Jangan dokek tempat solat itu lah kata Nabi. Itulah hadis apa itulah. Berang lepas dek berang Nabi itu. Dia salah apa? Mampu. Ibadah haji juga manistata'a ilaihi sabila. Yang sanggup untuk pergi menunaikan ibadah haji itu biaya kesehatan berangkat. Dari mana asal muasalnya kurban ini? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dia berkorban dengan 1.000 ekor kambing, kemudian 300 lembu dan 100 ekor onta. Kalau dikirulah zaman kini duitnya miliaran tuh. 100 ekor onta, 300 ekor lembu dan 1.000 ekor kambing. Jadi Nabi Ibrahim ini karena dia begitu banyak berkorban, lailah sahabatnya berkata, "Woi Ibrahim, banyak dikorban abang pada tahun itu ya." Maka terucaplah di bibir Nabi Ibrahim ini, maka itu dan seberapa tu lah. Seandainya aku punya anak, kalau memang itu perintah Allah, anak pun kukorbankan. Itu asal juga. Akhirnya apa? Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau yang bernama Siti Hajar hamil. Dan istri itu istri yang keduanya. Istri yang pertamanya Siti Sarah. Siti Sarah pun lah umur 60 tahun lebih. Elo bisa melahirkan. Kemudian nikah Ibrahim dengan Siti Hajar. Beberapa saat itu kemudian hamillah Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, Siti Sarah pun hamil pula dia. Hampir bersamaan. Maka lahirlah kedua putranya.
Yang pertama Ismail, yang kedua Nabi Ishak menjadi nabi, kedua-dua putra Nabi Ibrahim ini. Ketika Nabi Ismail ini sudah beranjak umur 12 tahun lah, dibawa oleh Nabi Ibrahim ini pergi jalan-jalan. Sedang inginnya Nabi Ibrahim itu kepada anaknya, maka pada malam 8 Zulhijjah bermimpilah Ibrahim ini, hai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Besok paginya Ibrahim itu berpikir, itu apakah memang perintah Allah atau memang bisikan setan? Malam ke-9 Zulhijjah Ibrahim juga bermimpi, hei Ibrahim, sembelih anakmu. Yang sembelih itu dia apa doa aja tu. Ini puluh kami ya. Anak. Maka tepatlah pada malam ke-10 Zulhijjah bermimpilah sama. Akhirnya Ibrahim pun mengambil keputusan, dan ini memang betul-betul datang dari Allah, bukan dari setan. Diajaknya lah anaknya pergi, dan Ibrahim sudah menyediakan 3 bilah pedang. Sebelum disembelih, ditanya oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, wahai anakku, 3 malam berturut-turut ini ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bertanya Ibrahim dahulu kepada anaknya. Tetapi karena anak ini seorang nabi juga, bekal seorang nabi, maka dia pun berkata, wahai ayahku, seandainya memang itu perintah dari Allah, kerjakanlah. Oh, kau topik awak ke zaman gini kok. Topik belum mimpi juga kan. Nah, aku di mimpi nanti kau malam betul turi menyembelih abang. Gilu ayah. Sobeknya ayah gilu kan. Maka pada akhirnya apa? Ikut cerita orang tetua petang. Sampai kini Allah kau dapat dalilnya lah. Dan kisah apa ni pun Allah dapat. Maka Nabi Ibrahim pun pesan Ismail, wahai ayahku, ketika ayah ingin menyembelihku, ada permintaanku 3. Pertama, tutuplah mataku ini supaya ayah tidak melihat wajahku dalam keadaan sakratul maut itu. Yang kedua, tolong tajamkan pisaunya. Yang ketiga, bawalah pakaianku ini, serahkan kepada ibuku, supaya inilah sebagai bukti pengorbanan anaknya. Memang borek. Waktu itu kisah kalau orang tua dulu menyampaikan, dia ambil oleh Nabi Ibrahim pedangnya 1, kemudian menghadap kiblat, disanakannya lah kepala anaknya dekat lutut langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ditarik. Ini tolok di podang kota Lindo. Jadi kalau kisah-kisah orang tua potang, dia ini tolok tadi dicampakkanlah oleh Ibrahim pedang ini, tu lemparlah ke lautan, maku konailah ikan, maku ikan sampai kini ni nak pakai semua dia tu. Ikuti turang potang. Coba masalahnya, olah aku cari riwayat oleh sebuah benar. Jadi kalau bertanya apa di dalil Ustaz, itu telah dalilnya dapat kenyang. Konai ikan, maku ikan sampai kini nak pakai semua dia. Tapi kalau fikir-fikir you juga kena.
Kalau sempatlah pergi menganyu awak atau pergi menubu, dapatlah ikan seorang ekor, dia semua lihat putih. Kemudian oleh Ibrahim diambil lagi pedang satu lagi. Maka dia apalah ke leher anaknya. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pojamnya matunya ya. Ini tengok betul dah. Di pojamnya matu. Allahu Akbar. Kemudian ditarik. Ini je tolak pulang kita deno. Dicampakkannya. Topeklah di Pulau Ilalang. Pulau Padang lawak gini kok. Konailah belalang. Makanya belalang tu boleh makan. Cuma kalau orang tu tua awak potong, kalau waktu sesoni makan belalang ompong gigi. Hitam gigi ompong. Itu belalang itu boleh dimakan dan tanpa disembelih. Jadi kalau di dongalah kisah orang tua awak potong, ada benarnya juga. Ikan kalau sampai dia semua lihat asap wak. Asap. Kalau musim menubu, kalau musim mancing, sesiku dapatnya kan, atau menjalu, dapat ikan banyak. Lama menyembelih ikan ke bulu dan liun daripada menjalunya. Kemudian diambil oleh oleh Ibrahim pedang yang ketiga. Maka dibuatlah dekat leher anaknya. Allahu Akbar 3 kali takbir. Langsung dia ditarik. Maka datanglah Jibril. Ditariknya Ismail itu ke belakang. Dihadirkan gibas dari surga. Maka gibas itulah yang tersimbolik waktu itu. Ketika Ibrahim bergemetar, dibukakannya matanya, ditengoknya. Itulah joleh masalahnya podang ku tadim olah terasa dia olah elok berjalan. Menurut Ibrahim apa? Pasti anak Nikola terkulai. Maka ketika waktu itu Jibril turun, ditarik Ismail ke belakang, dihadirkan seekor gibas dari surga, dan gibas inilah yang tersembelih. Ketika Ibrahim membuka matanya, nampaknya gibas dan tersembelih. Ditengok rupanya anaknya Ismail di belakang. Itulah boleh ujian. Sebenarnya kan ujian. Tapi Ibrahim ini, apakah yakin dia dengan ujian? Yakin. Dia yakin itu kalau dia sampaikan kepada anaknya, bahwasanya minta pertimbangan anaknya. Kalau seandainya Ismail kok, ayah boleh, aku pun ayah butuh kan dok. Lalamu ayah dapat anak dok. Kalau anak kini kau tidak diapunya tu, ini jadi tu dok. Tetapi karena anak ini anak yang soleh, kalau memang itu perintah Allah ya ayah, laksanakan. Itulah asal muasal kurban sampai sekarang ini. Maka kurban itu kalau dapat, kalau waktu penyembelihannya, itu adab-adab penyembelihan sudah selalu disampaikan. Pertama, tajamkan pisau. Jadi siapapun tukang sembelih itu tajamkan pisau. Kalau zaman kini kok, kalau Bang Maisir atau Ali Nurdin itu 2 kali apunya laku tuh. Itu aku pertama tajam pisau. Yang kedua topek ureknya. Iku kadang-kadang hantar mengendang siko. Anda topek urek kena putih iko. Maka topek carunya. Ide balik toga kan? Makanya harus orang yang mengerti dengan penyembelihan. Inyo Bapak Ibu, kalau menyembelih, saran saya kepada penyembelih, kalau dapat pakai masker lah. Apa betul? Mulai termasuk aku topeknya disuruh munai. Siap menyembelih
hewan kurban go. Kalau bahasu awak orang tua potang kena pedakunya. Tu hirup dia. Sapi itu sembelih lah tumbang lah apa? Tapi nyo langsung tumbang bulu. Bularikan ke rumah sakit. Lah 2 hari ke rumah sakit baru dapat tahu poilah aku menyongoknya. Ikut cerita menyata aku, ini cerita bohong aku. Nyata. Poilah aku menyongok ke rumah sakit. Rupanya pedaku aku, kaki dan tangan tu beti-beti toreh. Aku fikir, iku laganya orang kena pedaku. Apa betul? Biasanya kalau sapi, pertama ikunya pakai bonti gitu loh. Tetap gorak. Tengok sapi besok. Itu apa mengoso nyamuk, mengoso langau. Kemudian kakinya, ini pakai bonti doh. Dia kata apa tu? Memetu tu. Olah sampai seminggu, memang beliau tidak tertolong. Akhirnya meninggal dunia. Itu menakuti orang tukang sekolah aku tu. Artinya harus awak hati-hatilah. Jadi kalau bisa pakai masker. Inyo pedaku itu sebagai orang tua melalui pernapasan awak. Jadi kalau pakai masker, payahnya masuk. Kalau itu terpaksa nak menjari-jari cuma awak pula lah. Apa namanya? Apa hukumnya? Menjadi pakai tomin, pakai produk. Lah. Itu kaji orang tua awak petang. Dan ini sebenarnya termasuk sini. Ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya hewan kurban itu menjadi kenderaan menurut Zaid Al-Arab. Itu menurut beliau. Ini menurut aku bro. Menurut beliau bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi kenderaan kita nanti pada hari kiamat. Jadi pas bangkit dari kubur awak masing-masing, kenderaan itu didatangkan. Makanya orang tua-tua potang, ini pun sapi itu, waktu mereka kecil ya, ini pun sapi itu semua hidup pakai kacu, loh. Dia pakai kacu. Ini pula semua hidup sapi itu pun pakai minyak gumbaknya pun dikasih minyak. Pokok dimandikan, dibodak, disikek, pakai kacu. Sapi pun heran, apa ajak gantengnya kerupuknya kan? Tapi siap itu, maka tujuan orang tua-tua dulu kenapa? Dia ajarkan itu semua orang tua-tua dulu itu karena ada ulama yang mengajarkan. Ada ulama yang mengajarkan. Cuman waktu dulu memang tak, kumano dalilnya ikut, tak ada. Saya pernah bertanya sama Ustadz Buya Padli, Buya Basma, pesantren Basma. Kebetulan takziah malam ketiga Bapak Ucok Parlah dulu, beliau hadir. Beliau itu Bapak Ibu sampai kini tengoklah kalau poin pesantrennya itu atau diundang terus pakai ikunya, pakai tasbih. Ku tanyalah sama Ustadz Padli, Ustadz kan berapa tahun di Mekah? 4 tahun. Kalau di Mekah itu kan salah. Pakai tasbih ku ada di kurang. Iku bid'ah, ni kena. Bapa tu menurut Buya? Yang menyebutkan bid'ah itu adalah orang yang di wilayah Masjidil Haram. Mereka adalah Wahabi. Tetapi di luar situ, dia tompeknya belajar sekitar 2 kilo dari Masjidil Haram itu. Dan cara Ustaz Padli ini belajar, ini pakai kursi, pakai bangku do. Sama dengan ulama terdahulu. Seorang guru, seorang murid. Atau berapa orang murid duduk. Dan itu duduknya harus duduk adab
ada ke guru. Makanya setelah berhadapan, Ustaz Pali mengatakan yang alergi dengan apa itu, yang bid'ah itu adalah orang yang di sekitar Masjidil Haram. Yang di luar itu tidaknya. Apa yang dibuat awak di kampung kok itu sama dengan di naon. Apa betul? Yang awak kan layang doa bersama. Itu di situ tu dibuatnya doa bersamanya. Pakai tak ikut pakainya. Jadi ulama kita dulu, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kampari, mereka itu puluhan tahun di Mekah. Oh, dan berdiri kerajaan Arab Saudi itu lah. Setelah zaman Nabi, tabi'in, para sahabat tabi'in, maka mereka itu berguru di sana. Itu yang diajarkan oleh pulangnya ku sampai awak tu. Kinen lo asal bid'ah. Masuk neraka. Lagan-lagang ini punya neraka tu kan? Jangan. Maka dari situlah aku baru tahu. Oh betul Ustaz, yo, apa yang dibuat oleh orang kampung awak itu sama dengan di Mekah itunya. Cuma daerah pinggiran. Karena kaum Sunni pada waktu itu sudah dikucilkan. Yang berkembang di sana adalah Wahabi. Maka di awak tahu di awak pulang ke situ kan, tentu bertanya kepada orang yang menuntut ilmu di sana. Makanya zaman kini kok dulu mulu-mulu kalau di awak kok no Wahabi do Salafi kan. Mulu-mulu Salafi bukan bang mengerintik betul kan, waktu tasahud tu mengerintik kok. Kini langsung hilang. Artinya apa? Uji coba nampak kok kalau dia daerah awak. Yang beramai kini daerah Kampar, Pokat. Itu masih bertahan mereka karena mereka bergaul dengan orang-orang itu juga. Jadi bagaimana dengan kita? Kalau diapulah memang setiap yang bid'ah itu dolalah, ad-dolalatu finnar. Awak banyak koneng satu ni. Zikir bersama koneng wah. Doa bersama koneng. Baca Yasin bersama koneng. Tapi menurut akal sehat awak lah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama awak buat. Nabi pun nak mengajarkan pada itu dah. Siap solat padu tak ada. Apakah salah? Rokan wudhu kok menurut hemat saya. Kenapa kita ini insya Allah aman? Karena di mana-mana masjid di rokan wudhuku subuh maghrib tetap lagi tahlil. Ini jangan dianggap tahlil itu apa. Lihat keutamaan tahlil itu. Barang siapa mengucapkan tahlil la ilaha illallah lebih berat daripada dunia beserta isinya. Luar biasa. Bahkan dalam hadis qudsi juga dikatakan Allah akan menunda kiamat selama masih ada di muka bumi itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau lihat tahlil jangan untuk sama yang tu. Ikut kalau lain acara takziah, perhatikan mati Yasin ini kuit dah. Tahlil inuju berdoa data pawamah tu tangan berarti. Yang jadi masalah apa? Ketika makan ikut. Padahal tujuan ahli rumah itu undang kita apa? Pak, bekawak acara doa di rumah bek malam. Ingin disampaikan doa, ingin dibaca Yasin untuk menolong orang yang baru meninggal. Jadi kalau menurut aku gini, menurut akunya, orang yang tidak ikut hanya duduk sana acara takziahnya, ini halal baginya makan apa kita dendok. Iya nak? Berdoa dah mau ikut dah. Baca Yasin ini dah. Tapi makan ini dulu. Kan cocok dah.
Artinya apa? Jangan terlalu alergi kita dengan kocik-kocik salah, kecil-kecil salah, jangan. Yang tahu nanti masuk surga neraka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saya dapat sampaikan, semakin panjang berikut semakin lapar pori kan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق كلهم